Terima kasih pemirsa tvparlemen.com, Anda masih bersama kami dalam dialog khusus dengan tema pro dan kontra RUU KKG atau RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender dengan narasumber kita Bapak Said Fuad Zakaria. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi 8 DPR dari fraksi Partai Golkar dan juga sekaligus sebagai Ketua Panja RUU KKG. Baik Pak Said, kita lanjutkan kembali Pak. Ya. Ini mengenai dialog kita dan Bapak ini pernah mengatakan bahwa RUU KKG ini muncul sebagai upaya untuk melindungi serta memberdayakan kaum perempuan. Dapat dijelaskan Pak? Ya benar, semangatnya ke arah sana. Ya, untuk melindungi kaum perempuan terhadap tindakan-tindakan yang tidak adil, terhadap tindakan-tindakan yang diskriminatif. Pak itu, saya beri contoh misalnya begini, bukan tidak mungkin, katakanlah misalnya tenaga kerja kita, di situ akan ada tenaga kerja laki-laki maupun perempuan. Nah, itu kebutuhan perempuan itu berbeda, ya kan? Baik pada saat dia itu memerlukan ruangan untuk ke belakang, apakah buang air kecil ataupun apa WC, ketersediaan WC. Nah itu kalau sama disiapkan, ya katakanlah misalnya apakah di suatu perusahaan sama jumlah ruangannya, misalnya ada 5 ruangan untuk pria ke belakang, 5 ruangan untuk wanita. Nah itu yang wanita itu memerlukan waktu lebih lama. Akibatnya dia waiting listnya, antrinya lebih panjang dari pria. Nah, saya kira di situ memerlukan. Kalau misalnya 7 atau 8 ruangan untuk wanita itu baru banding sebanding. Tuh. Dan yang kedua adalah saya berikan contoh begini, masih ada pemahaman kita yang justru tidak sesuai dengan kodrat dan hak-hak asasi manusia. Katakanlah misalnya seorang wanita itu dia bekerja, apakah di perusahaan, apakah dia buruh kasar atau apa di dalam status apapun, misalnya itu. Masih ada ketentuan, tatkala seorang wanita ini dia hamil, dia hamil kemudian dia memerlukan waktu untuk istirahat atau cuti, pasti dia harus lakukan cuti, karena dia harus melahirkan, selesai melahirkan dia harus menyusui menyusui anaknya, ya kan, mengasuh anaknya, dia memerlukan waktu untuk itu. Nah tentu dia akan absen di perusahaan tersebut. Gaji dia tetap tetap dapat. Tetapi sering sekali justru tunjangannya ini, tunjangan dia, insentif dia itu dihapus. Dihapuskan seperti itu Pak ya? Ada itu. Dengan alasan bahwa karena dia lagi absen tidak masuk kerja. Jadi insentif dia atau tunjangan dia itu di stop sementara. Setelah dia masuk lagi baru. Nah, ini kan melanggar hak wanita, kodrat dia selaku wanita, selaku ibu yang harus melahirkan dan harus hamil dan memberikan gizi untuk anaknya. Nah, saya kira ini tindakan yang tidak tepat yang menghapus insentif atau tunjangan kerja dia. Dan saya kira tidak ada alasan untuk dipotong, tidak boleh. Nah, saya kira perlakuan ini kalau ada hal-hal seperti ini berarti adalah diskriminasi terhadap kaum perempuan dan ini tidak kita inginkan. Nah, kita harapkan undang-undang ini akan memberikan perlindungan seperti ini. Dan tentu di samping itu tentunya kita harapkan juga undang-undang ini memberikan sosialisasi, edukasi di tengah-tengah masyarakat, tidak hanya oleh pemerintah, tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah, tetapi juga dia dilaksanakan oleh semua, baik perusahaan, masyarakat, NGO, lembaga lain dan sebagainya, pokoknya semua stakeholder, semua masyarakat, semua komponen masyarakat harus bisa melaksanakan, menjalankan tujuan daripada RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender ini. Saya rasa ke arah sana tujuannya. Baik, jadi di sini Bapak mengatakan bahwa RUU KKG ini penting untuk melindungi perempuan karena sesuai dengan kebutuhan dan kodratnya juga sebagai wanita, seperti itu ya Pak ya. Dan Bapak juga pernah mengatakan bahwa RUU KKG ini tidak menganut paham liberal ya Pak ya, seperti itu yang sangat dicemaskan oleh banyak pihak selama ini. Dapat dijelaskan Pak? Iya benar, dia tetap bagaimanapun harus kita sesuaikan dengan kondisi, kultur, budaya negara kita ya, Pak, ya. Dan juga agama, ya kan begitu. Karena rakyat kita adalah rakyat yang memiliki agama. Nah, itu tentu harus disesuaikan. Dan tidak boleh memang ada paham-paham liberal. Nah itu, jadi paham-paham misalnya berarti
membiarkan seseorang itu dalam status perkawinnya laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, ini tidak diatur. Tidak diatur seperti itu, Pak, tidak diatur di undang-undang ini. Kalau diatur di undang-undang ini yang justru bisa menganut paham liberal dan bertentangan dengan peranata adat kita. Oleh karena itu tidak kita masukkan yang seperti ini. Kemarin kan dikhawatirkan seperti itu. Baik. Nah kemudian juga memang sebagaimana saya katakan tadi, ada juga yang masih mempertanyakan, mensoroti, dan bisa saya rasa wajar saja dan masih mungkin untuk diperbaiki. Misalnya tentang tidak ada paksaan untuk pasangan siapapun dia untuk memilih pasangannya. Nah, itu ditafsirkan kalau begitu ini kita selaku orang tua berarti kita tidak boleh memaksa anak. Iya, baik, oke. Kan terserah sama anak kita, siapapun pasangannya. Pertanyaannya adalah kalau dia ingin suaminya itu memang pemabuk, apakah kita harus rela? Itu juga pertanyaan. Saya kira jangan sampai juga ditafsirkan seperti ini. Tentu kalau misalnya ada perbaikan-perbaikan pasal substansinya itu ya harus kita perbaiki supaya tidak ada penafsiran yang seperti itu. Jangan kesannya seolah-olah tidak ada paksaan, berarti boleh seenaknya, atau orang tua tidak boleh campur tangan, atau keluarga ataupun apapun, atau peranata yang sudah mapan di tengah-tengah masyarakat yang juga memang mengatur kadang-kadang selain memang kalau perkawinan itu kan ada nikah, itu kan syariat misalnya kalau agama Islam. Tapi samping itu kan juga ada juga adat, adat perkawinan begitu sesuai dengan adat. Nah ini tidak bertentangan dengan adat istiadat. Dan kita tidak ingin undang-undang ini berbenturan dengan adat istiadat, apalagi dengan pemahaman agama. Iya baik Pak Sayed, dialog kan kita lanjutkan kembali Pak. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Dialog Khusus TV Parlemen.com.